Ikatan Keluarga Alumni SMP PAU tamatan tahun 1984. Walau sudah 37 tahun berpisah di sekolah, tapi tetap menjalin silaturahmi yang erat sesama alumni angkatan. Berbagai ragam kegiatan yang sudah dilakukan untuk tetap saling terhubung dan berkomunikasi dengan kawan-kawan yang dulunya sama-sama berseragam putih biru. Dan kali ini, Minggu 7 November 2021, mereka bersepakat untuk menikmati pesona wisata yang ada di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, yaitu Bantoroyo. Perjalanan wisata dari Pasar Baru Cupak Tangah Pauh Limo menuju Bantoroyo menjadi sangat mengasihkan karena di sepanjang perjalanan penuh dengan canda tawa, dibumbui cerita nostalgia masa sekolah dulunya, lupa umur, lupa usia, tapi tak pernah lupa kepada Sang Pencipta. Sebelum berita kami lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, comment, and share agar kami tetap bersemangat berkabar untuk Nagari. Bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Pemirsa PAU TV, sekarang kami di Bantoroyo, di Bukit Tinggi atau di Tilatang Kamang. Di lokasi ini ternyata adalah destinasi wisata yang sekarang makin banyak dikunjungi. Dan bersama kami, alumni IKA SMP PAU Angkatan 80 Ampe yang hadir di sini untuk melihat seperti apa keindahan pesona di Bantoroyo ini. Kami bersama marketing dari Bantoroyo, yaitu Pak Irwan. Pak Irwan, bisa diceritakan tentang Bantoroyo ini, fasilitas apa saja yang ada di sini? Oke, selamat sore semua ibu-ibu. Ya, sore. Kami Bantoroyo mempunyai fasilitas, yaitu adanya permainan kano. Kita bisa main outbound game pakai kano. Kemudian kami mempunyai flying fox yang panjangnya 200 meter. Insya Allah untuk sementara masih terpanjang di Sumatera Barat. Flying fox yang terbang-terbang itu ya? Iya, 200 meter. 200 meter. Anak-anak, remaja, nenek-nenek kalau mau main flying fox silakan. Kalau mau celaka yang tua-tua. Yang anak-anak remaja, nih tantangan.
uji adrenalin. Adrenalin. Silakan Bang Irwan. Selain itu apalagi fasilitas yang ada di sini? Fasilitas di sini kita bisa untuk mencarakan acara-acara reunian maupun alumni nantinya. Kita menyediakan ada berupa indoor camp, kita camping di dalam ruangan. Jadi kemudian kita bisa main game di situ, kita bisa main happy berorgan dan karaokeria. Jadi itu yang kami sediakan di sini, Pak. Tempat wisata itu setiap orang pasti akan mengingini kenyamanan. Nah, fasilitas yang utama itulah tempat salat, WC, semuanya. Bagaimana kira-kira di Bantoroyo ini? Apakah itu terjamin, bisa diceritakan? Kalau tempat salat kita punya satu musola. Kalau untuk toilet kita mempunyai 21 toilet yang tersebar di seluruh. Kabarnya di samping komunitas pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mau datang berwisata di sini, ada diskon khusus kabarnya untuk kelompok-kelompok atau komunitas tertentu. Bisa diceritakan biaya masuk ke sini dan kira-kira diskon khusus itu untuk siapa saja? Oke. Kalau untuk diskon khusus kita memberikan fasilitas kepada anak-anak tahfiz Al-Quran. Jadi anak-anak tahfiz Al-Quran kami persilakan datang ke Bantoroyo, cukup memberikan sebuah surat bahwasanya kami ingin datang ke Bantoroyo dari RT ini, RW ini. Tidak terbatas untuk Sumatera Barat, di luar Sumatera Barat kami bersedia untuk menerima anak hafiz dan tahfiz Al-Quran secara gratis. Gratis. Jadi bagi anak tahfiz yang ingin berkreasi berwisata ke Bukit Tinggi, Telatang, di Kamang ya, ke Bantoroyo gratis. Dan kemudian tentang tiket masuk tentu saja ada tiket masuk karena banyak fasilitas di sini yang bisa membuat kita refreshing. Bisa digambarkan satu orang tiket masuknya seperti apa, Bang Irwan? Oh ya, untuk tiket masuk untuk satu orang di hari libur itu harganya 20.000. Hari libur 20.000. Ya, hari biasa hari Selasa sampai hari Jumat itu tuh tiket masuknya 10.000. 10.000. Jadi untuk hari Senin kami tutup. Jadi setiap hari Senin kami tutup untuk istirahat para kru-kru, Bu. Iya. Dan untuk IKA alumni 84 SMP PAU ada diskon khusus hari ini. Dan tunggu besok mungkin diskonnya lebih khusus lagi. Baik. Oke. Bantoroyo. Bantoroyo, lahan yang seluas 6 hektar lebih ini dahulunya adalah daerah rawa. Banyak ditumbuhi oleh rumput banto. Sejak tahun 2018 disulap menjadi tempat wisata, dilengkapi dengan berbagai ragam fasilitas, tempat acara atau pertemuan, tempat sholat dan toilet yang bersih, flying fox, outbound bermain kano atau perahu air, dan spot-spot untuk berselfie yang mempesona. Untuk mengitari areal Bantoroyo ini, kita bisa menapaki jembatan kayu yang dibangun di areal rawa yang sudah disulap seperti danau ini. Berjalan kaki mengitari Bantoroyo sambil menikmati keindahan alam wisata Bantoroyo. Di sepanjang jembatan dan jalan setapak yang menjadi penghubung kawasan Bantoroyo ini, kita tidak saja menikmati kawasan perairan rawa, tapi juga areal perbukitan yang memagar Bantoroyo ini. Perbukitan batu yang ada di sekitar Bantoroyo ternyata mempunyai sebuah gua seperti yang disampaikan oleh Irwan, marketing wisata Bantoroyo. Pemirsa PAU TV, sekarang kami berada di Bantoroyo. Bantoroyo banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang mana seperti yang Anda lihat, dan saat ini kami berada di pintu Goa Sirah di Bantoroyo ini. Nah, Goa Sirah ini merupakan sebuah destinasi wisata yang sangat menarik di Bantoroyo. Jadi kalau Anda mau pergi ke Bantoroyo Bukit Tinggi, jangan lupa berkeliling-keliling di sekitar sini. Banyak destinasi wisata yang sangat menarik yang bisa membuat kita refreshing dan bisa menimbulkan pikir-pikiran sehat, menguatkan imun tubuh. Dan di samping saya ini, Bapak Irwan ini adalah orang yang sehari-hari di sini. Bisa disampaikan sebagai apa di sini, Pak Irwan? Saya sebagai marketing, Pak. Marketing dari Bantoroyo. Kita ingin tahu nih, Pak Irwan, ini Gua Sirah ini gambaran ke dalamnya seperti apa? Bisa diceritakan?
Gua Sirah ini gambaran ke dalamnya, berjalan kita sekitar 40 meter ke dalamnya, nanti kita ke lantai 2. Jadi ada lantai 2-nya, lantai 2-nya lebih lembar, longgar betul, longgar. Oh, Enak. 40 meter kita berjalan, Heeh. kemudian naik ke lantai 2 dan lebih lapang. Lebih lapang. Tapi sekarang mungkin kondisinya sangat kelam ya, Iya, tapi masih bukan kelam. dikelamin ya, Kelam. ya. Dan mungkin kalau dikasih lampu penerangan, Mungkin udah bisa pengunjung masuk ke kenapa sampai hari ini apa pertimbangannya belum dikasih lampu di ruangan gua yang lapang itu? Jadi kini kita masih menunggu informasi dari tim-tim Geopark Sumatera Barat Iya ya. yang bagian geologinya, apakah unsur batu yang bagian di dalam gua ini unsurnya selatitnya hidup apa mati? Apa tandanya kalau batu itu hidup atau batu itu mati? Ya. Apa Jadi, tandanya itu? Tandanya kalau selatit itu hidup, ada tetesan airnya. Oh. Tetesan air sedikit-sedikit itu Oh. menetes, itu tandanya masih hidup. Masih Jadi hidup. unsur kepatahannya tidak ada. Tidak ada. Itu menurut ilmu geologi. Kalau orang sudah ini. mati tidak menetes lagi Tidak air. menetes Nah, lagi. itu pemirsa, selagi air menetes berarti masih hidup, sama dengan batu. Baik. Ini adalah Ikatan Keluarga Alumni SMP PAU Angkatan 8 Ampe. Tahun 98 Ampe mereka tamat. Hari ini mereka tetap berkumpul untuk pai berjalan-jalan, refreshing ke Bukit Tinggi. Biasanya ke Bukit Tinggi manceli urang gadang, karena lah banyak ini urang gadang-gadang. Awak kini kabantu royo. Cukup banyak pemandangan, spek-spek yang bisa kita lihat, kita saksikan. Tadi sudah berkeliling-keliling dan ini 80 sampai ini 30 tahun yang lewat, mereka remaja-remaja cantik-cantik. Sekarang masih tetap cantik walaupun sudah mantap. Oke. Angkatan 8 sampai. Ini angkatan 8 sampai 30 tahun yang lewat, mereka itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Seganteng-ganteng yang laki-laki, yang tampan tetap saya. Apa yang kamu protes lelah? PAU TV berkabar untuk Nagari.